Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa muallimina muallimikum wa syaikhina wa syaikum wa ambatina wa ambatikum wa ambatil mu'minina amatan kafatan wa khususan larwahi walidayya wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Basri Alawi wa ruhi walidayya zawjati wa yabtullah wal asatid alladhina yu'allimuna dzalfan wa asatuna sab'ah wa ashabil qud madrusah Syekh Salim bin Abdullah bin Sumir al-Adrami wa Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani wa usulihim wa furuhim inna Allah darajatin fil jannah wa yu'adun barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafhatihim fid dini wa dunya wal akhirah wal yaftah qulubana wa qulub auladina futuhal arifin wal awliya salihin wal ulama'il amilin wa lazukna wa yamziratal haramain wa ziyarat qabrin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ulum manafi'a wa rizqan wasan halalan tayyiban mubarakah duna ta'abin wala hamin wala tadal khalqi bisababih wala tadhakkur wala tadabbur fi tahsilih wa nataghashana wa ayyam wal muslimina jami'an birrahmah fira wa yakhtim lana wa lahum bil iman ma'lud fil afiyah wal arwahi al masisina li hadzal ma'had wal muallimina wal muta'allimina fi hadzal ma'had wal muta'allikina bi hadzal ma'had wa usulihim wa furuhim wa dhabil hukal ajma'in wa la mana wa salafu salih bintan salihah wa la haddatin nabi sayyidina Muhammad sallallahu wa ala al-karam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun utawi iki ku fasal. Alladzi utawi kang yalzamu wajib apa alladzi lil mayyiti kedue mayit iku arba'u khisalin papat pira-pira tingkah. Ghusluhu siji ngedusi mayit, wa takfinuhu lan ngafani mayit, wassalatu alaihi lan salat ing atase mayit, wa dafluhu lan ngubur mayit. Sekarang kita membahas tentang hal-hal yang wajib untuk mayit, ya. Ini jadi manusia itu mempunyai kewajiban kepada manusia yang lain, sehingga kalau tidak melaksanakan ya dosa, ya dosa. Ini termasuk apa? Fardu kifayah, ya, sehingga harus terlaksana. Sehingga kalau tidak dilaksanakan dosa. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu juga mengatur hubungan satu orang dengan orang yang lain. Jadi kita ini tidak bisa tidak peduli kepada orang lain, itu tidak bisa. Kita ini wajib peduli ke orang lain. Nah, salah satunya ini hukumnya wajib peduli ke orang lain itu, yaitu apa? Ketika ada orang meninggal, kita mempunyai kewajiban. Walaupun kewajibannya ini apa? Fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang lainnya gugur kewajibannya, menjadi sunnah. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan, maka satu wilayah itu menjadi apa? Dosa semua. Nah, ini supaya sampean harus bisa. Khawatirnya sampean tinggal di suatu masyarakat yang mungkin tidak peduli kepada orang lain, maka sampean yang harus apa? Tandang, harus turun tangan untuk melaksanakan ini, ya. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Ternyata sehebat apapun kita, nah, gitu loh, ya. Sehebat apapun kita,
itu ternyata kita lemah, tidak bisa apa-apa. Kapan itu? Minimal ketika kita meninggal. Jadi ketika kita meninggal itu hanya arep-arep tok, ya. Kita hanya nunggu-nunggu saja, ya. Itu ketika kita meninggal. Sehingga nanti dilihat dari kehidupannya ini. Kalau kehidupannya ini suka nulung orang, ya, suka nulung orang, insya Allah nanti meninggalnya banyak yang nulung, ya. Tapi kalau ketika hidup ini tidak gampang nulung orang, hati-hati saja, ya, hati-hati saja. Karena apa? Bisa saja tidak ada yang menulung, ya. Saya ini pernah, ya, menghadiri penguburan seseorang. Nah itu ternyata karena tidak banyak yang bertindak, sehingga yang bertindak itu cuma berapa orang saja. Terus ditambah dengan saya, siapa, Gustin itu. Jadi yang bertindak itu cuma 6 orang. Mulai ngusung itu, ya, ngusung. Ya kalau ngusungnya itu dari mana, rumah sini muter ke sini gitu kan dekat, ya kan, nggak sampai 100 meter. Itu mungkin hampir setengah kilo, ya. Ya 6 orang ini yang lainnya cuma jadi penonton aja. Saya kira itu hanya cerita guru saya di ngaji. Tapi ternyata itu fakta, ya. Loh kok untung ada saya, ada Gustin sehingga jadi 6. Kalau tidak ada kan jadi berapa? 4 orang, ya. Terus setelah itu waktu nguburnya juga begitu, ya. Waktu nguburnya itu setelah dimasukkan terus mindai apa namanya, tanah itu, ya wong nemiki sampai masya Allah sengkeh, ya. Padahal saya melihat beberapa orang itu berlomba-lomba jadi seperti apa namanya, pendoso, ya. Nah, pendoso itu sampai berjalan sendiri, seperti berjalan sendiri. Karena apa? Kabeh kepingin gowo kabeh. Nanti begitu ngubur semuanya guantian kepingin apa namanya, aku seperti itu, ya. Ini tidak lepas dari apa yang dilakukan ketika apa? Hidup. Karena itu kita harus hati-hati kalau hidup. Seringlah nulung orang, terutama untuk urusan orang meninggal. Satu, gampang-gampanglah apa? Takziah. Ngerti takziah, ya? Ya, jadi kalau ada orang meninggal kita ngunjungi. Nah. Terus setelah takziah jangan lupa sholat apa? Jenazah. Terus yang ketiga, ikutlah apa namanya, sekalian ngubur. Kalau memandikan, kalau bisa bantu. Kalau tidak bisa minimal apa? Bagian ngambilkan air. Jangan cuma dilihat tok aja, ya. Nanti kalau ngubur juga begitu. Wis, walaupun cuma apa? 1, 2, 3 cangkul, usahakan ikut bantu. Waktu ngangkat orang ke kuburan juga begitu, jangan cuma lihat tok aja. Terutama kalau masih kuat-kuat ini, ya. Itu barokahnya banyak itu. Saya itu pernah, ya, antar jenazah di daerah mana? Di daerah Lumajang. Itu saya agak jauh, tapi yang ngangkut banyak, ya. Kira-kira 20 orang. Tapi jalan kira-kira 1,5 km, ya, podo ae, ya. Jadi lewat jalan besar itu, ya. Lah, itu apa? Ada orang naik sepeda motor, trit mandek. Kan jalannya tidak serame ini, mandek, terus apa, dipinggirkan motornya, dia kan goncengan, yang digonceng sik entenono sik, dia ikut ngangkat, ya, tidak kenal itu, seret, kira-kira berapa, ya, 10 meter lah atau 20 meter, seret, terus dia kembali lagi, ada seret, ada len, minggir, supir lennya minggir, plek, sik nggih, turun, supir lennya itu apa, ngangkat, dia tidak kenal dia, itu ada budaya seperti itu, ya. Ini jangan dikira tidak berpengaruh. Kapan berpengaruhnya? Nanti kalau kita apa namanya, meninggal. Kalau bisa itu, ya semoga seperti itu semuanya, ya. Kita meninggal itu, orang itu balapan menghormat kita. Balapan apa? Ngedusi, balapan ngafani, balapan nyolati, ya. Balapan ngubur. Nah, seperti itu. Bukan balapan jadi penonton, ya. Apalagi balapan ngerasani, ya.
alhamdulillah mati. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau bisa itu ketika kita meninggal, orang balapan menghormat kita untuk yang terakhir kali, terus banyak yang nangisi kita. Itu berarti kita punya kenangan baik ke mereka. Jangan malah mereka, itu semuanya terserah kehidupan kita. Karena itu, ya, saya dulu begitu diajari begitu sama guru saya. Wes pokoknya aku kenal titik gitu ya. Makom itu, mesti saya kepingin masuk kemana? Ke dalam itu. Sing bagian apa namanya? Saking kepinginnya apa? Dapat barokahnya mayit itu. Siapa saja sudah mayitnya itu ya. Pokoknya muslim gitu, ahli ibadah, ulama, ustadz atau orang biasa, banyak saya kepingin hormat. Karena apa? Guru saya pesan, ingat loh, besok kita itu mati tidak bisa apa? Hanya jaga no wong liyo. Itu pesannya seperti itu. Jadi kalau ada mayit liwat, jangan cuma ditonton, balapan nyekel, ngangkat sungguhan. Terutama kalau bisa ya kan. Nah, beda kalau terlalu kecil, nanti tambah ketabrak ke ide, tambah tadi diusung pisan sama gue ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang kuat-kuat besar sama dengan yang ngangkat, usahakan ngangkat, jangan cuma anu. Karena apa itu barokahnya luar biasa. Nanti kita rasakan ketika kita meninggal. Sudah. Sekarang apa? Apa yang pertama? Kewajiban kita kepada ini mayit muslim ya. Ingat, ini mayitnya mayit muslim. Satu kewajibannya ada 4 ya. Satu memandikan. Ini kalau mayitnya muslim dan mati normal. Memandikan. Kemudian yang kedua apa setelah dimandikan? Dikafani. Setelah dikafani, disolati. Setelah itu yang ketiga apa? Dikuburkan. Ini muslim yang biasa. Kalau muslim yang luar biasa itu apa? Muslim yang meninggal di perang. Ya. Muslim yang meninggal di perang. Sehingga disebut apa? Mati syahid. Sudah. Orang itu kalau mati syahid di perang, itu maka bagaimana? Kewajibannya cuma apa? Kewajibannya cuma 2. Satu, mengkafani kalau pakaiannya tidak menutup aurat. Ya. Mengkafani kalau pakaiannya tidak apa? Menutup aurat. Misalkan ya, ada orang Islam mati perang, kemudian musuhnya ini sangat kejam sampai ditelanjangi, maka kita wajib mengkafani. Tapi kalau misalkan pakaian ketika dia mati itu sudah menutup aurat, paham? Sudah menutup aurat, maka apa? Maka tidak perlu dikafani. Yang kedua, kewajiban kepada orang muslim yang mati syahid yaitu apa? Dikuburkan. Sudah, cuma 2 itu aja. Orang mati syahid tidak perlu dia apa? Dimandikan. Tidak perlu. Karena apa? Darahnya ini besok jadi tanda. Nanti darahnya itu baunya seperti minyak misik ya. Orang sering ngomong, loh darah kok bisa minyak misik? Loh kan banyak ya. Di dunia aja ada kok ya, yang asalnya darah bisa dirubah jadi apa? Minyak misik. Apalagi di akhirat Allah berkehendak bisa. Ini yang ngatur kan, yang membuat aturan seperti ini kan bukan saya, yang tidak bisa apa-apa. Yang membuat aturan seperti ini Allah yang maha segalanya. Terus yang kedua, orang mati syahid tidak boleh disolati ya. Tidak boleh apa? Didoakan boleh. Jadi orang mati syahid cukup 2 saja. Dikafani dengan pakaian orang meninggal, kalau pakaian ketika dia meninggal belum menutup aurat. Tapi kalau sudah menutup aurat, tidak usah, sudah pakaian itu saja. Yang kedua, dikuburkan cukup ya. Ini saking hebatnya orang mati sampai tidak perlu disolati. Apa sih disolati itu? Fungsinya mendoakan ya. Mensolati itu sama dengan apa? Mendoakan mayit. Nah ini kan saking hebatnya orang mati syahid sampai tidak perlu disolati, ini saking hebatnya ya.
Yang ketiga, kepada siapa? Orang kafir, ya. Orang kafir itu kewajibannya ada 3. Di dalam kitab ini disebutkan ada kafir dhimmi, ada kafir mu'amman atau mustakman bisa, atau kafir mu'ahad, ya. Pokoknya kafir-kafir yang hidup berdampingan dengan orang muslim, ya, itu aja intinya 3 itu. Maka apa? Kita pun juga punya kewajiban, ngerti? Jadi walaupun orang kafir, kita juga punya kewajiban. Loh, ini loh Islam sangat toleransi sekali. Andai kata orang Islam tidak mau melakukan, maka apa? Dosa. Padahal yang meninggal orang apa? Kafir. Misalkan ya, di sebuah wilayah muslim semuanya, di wilayah muslim semuanya ada orang kafir yang meninggal, dan kafirnya ini orangnya hidup damai dengan orang Islam. Kok ternyata orang Islam pas jarna wis wong kafir ya, kok dosa itu, dosa. Sehingga apa? Punya kewajiban. Tapi kewajibannya apa? Yang tidak merusak akidah. Ya, paham ya? Kewajibannya yang tidak punya apa? Merusak akidah. Apa yang pertama kewajibannya ya? Yaitu apa? Mengkafani. Yang kedua menguburkan. Memandikan boleh apa enggak? Memandikan boleh, tapi tidak wajib. Ngerti tidak wajib ya? Boleh memandikan, boleh tidak. Tapi kalau mengkafani harus. Sehingga apa? Memberikan baju yang harus menutup apa? Aurat. Walaupun dia orang kafir. Ini namanya toleransi ya. Terus yang terakhir dikuburkan, dan pelaksanaan penguburannya pun ya itu sama dengan orang muslim. Misalkan orang muslim itu apa ukurannya? Nah, sama ukurannya. Walaupun mungkin kuburannya tidak disamakan dengan orang muslim ya. Kan ada areanya. Ini kuburan kafir, ini kuburan apa? Muslim. Andai kan suatu wilayah situ ada orang kafir banyak, ada orang muslim banyak, hidup berdampingan. Ternyata ada orang meninggal, kok orang kafirnya itu tidak mau ngerawat, ya. Maka orang muslim wajib. Nah, bayangkan. Apa? Wajib. Ya, misalkan penduduknya berapa? 300, ya. Yang 100 ini misalkan kalau Indonesia itu apa? Kristen, ya kan? Terus yang 200 muslim. Ternyata ada orang meninggal misalkan ya. Mungkin ada masalah apa, tidak ngertilah kita. Sehingga orang-orang yang sisanya itu tidak mau 99 tidak mau mengkubur. Maka apa? Orang muslim wajib ngerawat itu. Gimana ngerawatnya tadi? Boleh dimandikan atau tidak dimandikan. Wajib dikafani dan wajib dikuburkan. Paham ya? Nah, kalau tidak, wah dosa. Ya, kalau tidak apa? Dosa. Gitu ya. Yang tidak boleh itu kalau yang sampai merusak apa? Akidah. Apa merusak akidah? Mensolati. Nah, itu tidak boleh ya. Karena apa? Mereka punya tata cara peribadatan sendiri, kita punya tata cara peribadatan apa? Sendiri. Sehingga tidak boleh mensolati orang kafir. Ya. Jadi seperti itu ya. Fahimtum? Ya. Wallahu ta'ala alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minallahumma shalli ala Muhammad. Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.